Terletak di kaki Gunung Salak, Kota Bogor merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat yang dikenal karena udaranya yang sejuk dan keindahan alamnya. Wilayahnya yang berbukit-bukit berada pada ketinggian antara 190 hingga 330 meter di atas permukaan laut, menjadikan kota ini memiliki iklim tropis basah yang unik. Tak heran jika Bogor mendapat julukan Kota Hujan, karena curah hujannya yang tinggi sepanjang tahun. Dua sungai besar, Ciliwung dan Cisadane, mengalir membelah kota, membawa kehidupan bagi jutaan warganya. Sungai-sungai ini bukan hanya sumber air, tapi juga bagian dari sejarah dan lanskap kota yang tak terpisahkan. Bogor saat ini dihuni oleh lebih dari 1 juta jiwa, menjadikannya sebagai salah satu kota dengan tingkat kepadatan tinggi di Indonesia. Masyarakatnya didominasi oleh etnis Sunda, tetapi keberagaman tetap terlihat dengan kehadiran etnis Jawa, Betawi, Tionghoa, dan lainnya. Islam menjadi agama mayoritas, namun kehidupan beragama di kota ini berjalan harmonis dengan keberadaan pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Sebagian besar penduduk Bogor menggantungkan hidup pada sektor jasa dan perdagangan, didorong oleh posisinya yang strategis sebagai penyangga ibu kota Jakarta. Namun di wilayah pinggiran, aktivitas pertanian dan perkebunan masih hidup. Dari budidaya sayuran dan buah-buahan hingga tanaman hias yang menjadi komoditas unggulan. Selain itu, kota ini juga dikenal sebagai destinasi wisata yang menarik, mulai dari wisata sejarah, alam, hingga kuliner. Kebun Raya Bogor, Istana Kepresidenan, dan berbagai tempat bersejarah lainnya menjadi magnet bagi wisatawan. Industri kecil dan menengah pun berkembang pesat, memproduksi berbagai kerajinan tangan dan makanan khas yang menjadi ciri kota ini. Sejarah Bogor membentang jauh ke masa lampau, ketika kota ini dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda yang berdiri antara abad ke-14 hingga ke-16. Di bawah pemerintahan Raja Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, Pakuan berkembang menjadi pusat politik dan budaya yang penting di Tatar Sunda. Letaknya yang strategis di antara dua sungai besar memberikan perlindungan alami sekaligus kemakmuran bagi rakyatnya. Namun kejayaan itu tak bertahan lama. Pada tahun 1579, pasukan Kesultanan Banten menyerbu dan menghancurkan Pakuan, menandai berakhirnya era kerajaan Sunda. Sejak saat itu, kawasan Bogor mengalami masa surut, berubah menjadi daerah pedalaman yang kehilangan pamornya. Memasuki abad ke-18, Belanda yang menguasai Hindia Timur menjadikan Bogor sebagai tempat peristirahatan para pejabat tinggi. Keindahan alam dan kesejukan udara kota ini menjadi alasan utama. Pada tahun 1745, Gubernur Jenderal Baron van Imhoff membangun sebuah istana megah bernama Buitenzorg, berarti bebas dari kekhawatiran dalam bahasa Belanda. Istana ini menjadi simbol ketenangan dan kekuasaan kolonial. Nama Buitenzorg pun melekat sebagai identitas Bogor di masa kolonial. Kota ini kemudian berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, terutama di bidang botani dan pertanian tropis. Tahun 1817, Kebun Raya Bogor didirikan sebagai salah satu kebun botani tertua di dunia. Kota ini juga menjadi rumah bagi sekolah pertanian, kolonial, dan berbagai lembaga riset yang kelak menjadi cikal bakal Institut Pertanian Bogor, IPB. Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur pun berjalan. Di masa Daendels, jalan raya pos dibangun menghubungkan Batavia dengan wilayah lain, termasuk Bogor. Akses yang baik ini menjadikan Bogor semakin penting dalam struktur pemerintahan dan ekonomi kolonial. Di balik lalu lintas yang padat dan deretan toko-toko tua di pusat kota Bogor, tersimpan warisan teknik sipil dari masa lalu yang kerap terlupakan. Tidak banyak yang tahu bahwa di bawah kaki mereka mengalir sistem gorong-gorong tua peninggalan kolonial Belanda.
diam-diam bekerja menjaga kota dari banjir, sebagaimana ia telah lakukan sejak lebih dari seabad lalu. Bogor, yang dulu dikenal sebagai Buitenzorg pada masa Hindia Belanda, memang selalu menjadi kota yang istimewa. Iklimnya yang sejuk dan curah hujan tinggi menjadikannya tempat peristirahatan favorit para pejabat kolonial. Namun justru karena curah hujan yang tinggi itulah, pengelolaan air menjadi masalah penting sejak awal. Maka dibangunlah sistem drainase dan gorong-gorong yang tidak hanya mengalirkan air hujan dari permukaan kota, tapi juga mengalirkan air limbah, menghubungkan kanal-kanal kecil ke sungai besar yang melintasi kota. Salah satu kawasan yang diketahui memiliki jaringan gorong-gorong tua adalah Jalan Juanda, dekat Istana Bogor, serta kawasan Jalan Surya Kencana yang dikenal sebagai salah satu sentra perdagangan tua. Dibangun dari batu kali dan bata merah, gorong-gorong ini dibuat dengan arsitektur lengkung yang khas, memanfaatkan teknik pembangunan yang kuat dan tahan lama. Sebagian lorong masih berfungsi meski sudah tertutup bangunan atau aspal modern. Pada beberapa kesempatan, gorong-gorong peninggalan ini ditemukan kembali secara tidak sengaja. Biasanya saat pengerjaan proyek infrastruktur baru, seperti pelebaran jalan atau galian kabel bawah tanah. Lorong-lorong yang terbuka seolah membisikkan cerita tentang masa lalu, tentang bagaimana perencana kota kolonial dahulu merancang sistem perkotaan dengan perhitungan matang, bahkan hingga ke bawah tanah. Warisan ini, meskipun tidak terlihat dari permukaan, sejatinya menyimpan nilai sejarah dan pengetahuan yang besar. Ia menjadi bukti bahwa pengelolaan kota di masa lalu sudah memperhatikan aspek ekologis, walau dengan teknologi yang sederhana. Sayangnya, sebagian besar gorong-gorong ini tidak terdokumentasi secara lengkap, dan pelestariannya belum menjadi perhatian serius. Namun, ada harapan. Jika dirawat dan dijaga, situs-situs bawah tanah seperti ini dapat menjadi bagian dari wisata sejarah kota. Bayangkan suatu hari nanti pengunjung Bogor bisa menelusuri lorong-lorong tua sambil mendengarkan kisah kota dari balik tembok batu yang basah dan sunyi. Gorong-gorong kolonial di Bogor bukan sekadar saluran air, ia adalah jejak peradaban, fragmen kecil dari sejarah panjang yang tersembunyi di bawah permukaan kota hujan. Meski nama Buitenzorg begitu dikenal dalam arsip kolonial, nama Bogor tetap hidup di tengah masyarakat lokal. Kata ini diyakini berasal dari Bagoer, yang berarti tumbuhan besar, mencerminkan lanskap hijau kota ini. Perubahan besar terjadi pada tahun 1942 ketika Jepang mengalahkan Belanda dan menduduki Hindia Belanda. Dalam upaya menghapus jejak kolonial, nama-nama tempat bergaya Eropa diganti dengan nama-nama lokal. Buitenzorg pun resmi berubah menjadi Bogor, sebuah langkah simbolis yang menandai runtuhnya kekuasaan kolonial dan kebangkitan identitas lokal. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, nama Bogor tetap digunakan secara resmi. Istana Buitenzorg pun berganti nama menjadi Istana Kepresidenan Bogor dan digunakan sebagai tempat kerja serta peristirahatan Presiden Republik Indonesia. Pasca kemerdekaan, Bogor berkembang sebagai kota ilmu pengetahuan dan pendidikan. IPB resmi didirikan pada tahun 1963 dan menjadikan Bogor sebagai pusat riset pertanian nasional. Di samping itu, berbagai lembaga pengamatan cuaca dan pertanian menjadikan kota ini sebagai kota ilmiah yang berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Pada era Orde Baru dan setelahnya, Bogor makin tumbuh sebagai kota satelit Jakarta. Kawasan perumahan berkembang pesat, demikian pula industri ringan dan jasa. KRL Komuter Line menghubungkan kota ini dengan ibu kota, memperkuat perannya sebagai bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek. Bogor juga berkembang sebagai kota wisata sejarah. Wisatawan dari Jakarta dan kota-kota lain datang untuk menikmati udara segar, taman-taman luas, serta kuliner khas seperti asinan, toge goreng, dan talas Bogor.
Bangunan-bangunan peninggalan kolonial seperti Istana Bogor, Kebun Raya, dan Hotel Salak tetap berdiri kokoh, menjadi saksi bisu perjalanan panjang kota ini dari zaman kerajaan hingga era modern. Jejak masa lalu masih terpatri kuat di sudut-sudut kota Bogor. Beberapa bangunan peninggalan kolonial yang masih dapat disaksikan hingga kini antara lain Istana Bogor, bangunan bergaya Eropa klasik yang kini menjadi istana kepresidenan. Kebun Raya Bogor, kebun botani seluas lebih dari 80 hektar yang dihuni ribuan jenis tumbuhan dari seluruh dunia. Gedung Balai Kota Bogor yang dulunya merupakan tempat berkumpulnya para pejabat kolonial. Stasiun Bogor yang berdiri sejak akhir abad ke-19 dan masih aktif hingga sekarang. Jalan Surya Kencana, kawasan pecinan tua dengan arsitektur perpaduan kolonial dan Tionghoa. Museum Zoologi Bogor, peninggalan era Belanda yang menjadi pusat studi fauna. Hotel Salak The Heritage, hotel bersejarah yang dahulu dikenal sebagai Bellevue Dibets Hotel. Puncak adalah kawasan pegunungan yang terletak di wilayah barat daya Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Terhampar di antara kaki Gunung Gede Pangrango di selatan dan Pegunungan Jonggol di utara, kawasan ini membentang melintasi Kabupaten Bogor, Cianjur, hingga sebagian wilayah Sukabumi. Dengan ketinggian antara 700 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut, puncak menawarkan udara sejuk dengan suhu rata-rata 14 hingga 20 derajat Celcius, menjadikannya kawasan peristirahatan favorit sejak masa lampau. Toponimi puncak telah disebut dalam naskah Bujangga Manik, karya sastra Sunda dari abad ke-15. Dalam teks tersebut disebutkan bahwa sang pertapa Bujangga Manik pernah singgah di sebuah tempat bernama Puncak, memandang ke arah Bukit Agung, yaitu kompleks Gunung Gede Pangrango yang dianggap sebagai tempat tertinggi di wilayah Pakuan Pajajaran. Pembangunan kawasan Puncak sebagai jalur penghubung antar wilayah memiliki akar sejarah yang panjang, terutama sejak masa kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1808, di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, dibangunlah Jalan Raya Pos, Nemas de Grote Posweg, yang membentang dari Anyer hingga Panarukan. Jalur ini dimaksudkan untuk kepentingan militer dan komunikasi, namun juga membuka akses ke wilayah pedalaman Jawa Barat. Salah satu ruas paling menantang adalah Ciceroa tot Janjur, Cisarua ke Cianjur, yang melintasi kawasan Puncak dan membutuhkan biaya serta tenaga kerja dalam jumlah besar. Jalan tersebut dibangun mengikuti jejak jalur tradisional yang telah ada sebelumnya, dan menjadi cikal bakal infrastruktur utama di wilayah ini. Seiring dibukanya jalur tersebut, kawasan Puncak mulai dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial untuk eksplorasi dan budidaya tanaman-tanaman subtropis. Cibodas dan Cipanas menjadi pusat percobaan agrikultur dataran tinggi. Perkebunan teh pun berkembang pesat, menciptakan lanskap khas Puncak yang hingga kini masih mendominasi wilayah ini. Secara administratif, Puncak adalah konglomerasi dari berbagai kecamatan yang terhubung oleh Jalan Raya Puncak. Di Kabupaten Bogor, kawasan ini meliputi Cisarua, Megamendung, Ciawi, Sukamakmur, hingga Babakan Madang. Sementara di Kabupaten Cianjur, wilayah Puncak mencakup Cipanas, Pacet, Cugenang, dan Sukaresmi. Setiap kawasan ini menawarkan karakter geografi yang serupa. Lereng curam, udara sejuk, dan hamparan kebun teh berlatar pegunungan. Keindahan alamnya yang memesona bahkan membuat Presiden Soekarno jatuh hati. Ia membangun sebuah restoran di kawasan Cisarua yang dikenal dengan nama Restoran Riung Gunung, tempat ia menikmati pemandangan kebun teh dan Gunung Gede di kejauhan. Puncak pun berkembang menjadi kawasan wisata unggulan. Berbagai destinasi hadir menawarkan keunikan masing-masing. Taman Safari Indonesia, Taman Bunga Nusantara, Kebun Raya Cibodas, Telaga Warna, Perkebunan Teh Gunung Mas, hingga lokasi para layang Gantole. Sebuah masjid indah dan ikonik, Masjid Atta Awun, berdiri megah di sisi jalan raya,
sebagai tempat ibadah sekaligus titik istirahat spiritual para wisatawan. Akses menuju puncak dapat dilakukan dari Jakarta dan Bandung melalui Jalan Nasional, Rute 8, Tol Jagorawi, dan Tol Bocimi. Namun kemacetan parah kerap terjadi setiap akhir pekan dan masa libur panjang. Hal ini memunculkan jasa joki jalan alternatif atau jalan tikus dengan tarif hingga Rp300.000. Namun polisi tidak menyarankan rute ini karena kondisi jalannya yang sempit, berkelok, dan melintasi permukiman warga. Dari jalur pos zaman Daendels hingga destinasi wisata nasional, puncak adalah cerminan transformasi ruang alam dan budaya yang berlangsung selama berabad-abad. Jejak kolonial, daya tarik agrikultur pegunungan, dan geliat ekonomi pariwisata bersatu menjadikan puncak sebagai salah satu lanskap paling penting dan ikonik di Jawa Barat. Dengan demikian, Kota Bogor bukan sekadar kota hujan, melainkan sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita. Dari kejayaan Pakuan Pajajaran hingga geliat ilmu pengetahuan dan wisata modern, Bogor telah melewati beragam era, namun tetap menjaga identitas dan daya tariknya. Dalam hiruk-pikuk perkembangan zaman, Bogor tetap menjadi ruang hidup yang menyatu dengan alam, sejarah, dan masyarakatnya. Sebuah kota yang terus bergerak, namun tak melupakan akar sejarahnya. Di tanah berembun pagi, di bawah bayang Salak Nan Agung, Bogor terlahir dari sabda para raja, kala Pakuan Pajajaran berdiri megah di pelataran sejarah, suara gamelan, kisah Prabu Siliwangi, menggema dalam angin dan aliran Ciliwung. Zaman berganti, roda sejarah berputar lambat, Buitenzorg, tanpa cemas, dijadikan nama oleh tangan Belanda. Istana pun tumbuh di kaki gunung, di balik jendela kolonial, terhampar taman tropis penuh warna. Raffles menulis dan menata, kala anggrek dan pinus bersatu dalam bahasa kebun raya. Gelap menyelimuti kala pasukan matahari terbit menapak. Masa Jepang, derap sepatu asing, dan kerja paksa menindih tanah. Namun rakyat menyemai harapan dalam senyap. Menyulam mimpi di balik penderitaan dan luka yang dalam. Kemerdekaan bersinar, nama kembali berubah. Bogor bukan lagi Buitenzorg, tapi kota hujan, kota ilmu, kota damai yang tetap teguh. Gedung-gedung berdamping mesra dengan pepohonan tua. Kaki lima menjual cerita rakyat di antara aroma talas dan kopi. Di taman-taman, anak-anak berlari bersama angin. Petani menanam, pedagang menimbang, mahasiswa menimba ilmu di bawah langit yang selalu berselimut awan. Bunga-bunga mekar di kebun raya, sementara masjid dan gereja berdiri berdampingan, menyanyikan harmoni tentang kehidupan. Bogor bukan sekadar nama di peta, ia adalah kisah panjang yang terus menulis dirinya. Dalam hujan, dalam riuh pasar, dalam sunyi jalan kenangan, ia tetap indah, tua namun muda, seperti pohon besar yang menaungi sejarah dan harapan bersama. Terima kasih. Maaf segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.